Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, terkait dengan materi kita hari ini yaitu tindak pidana korupsi, sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Jika kita berbicara terkait dengan proses pemeriksaan, artinya kita sudah masuk ke dalam hukum formil, yaitu hukum acara dalam tindak pidana korupsi. Perkara tindak pidana korupsi ini biasa diadili di pengadilan tindak pidana korupsi yang berada di jika di Jambi, dia berada di Pengadilan Negeri Jambi. Untuk yang pertama yaitu dalam tahap proses beracara di dalam perkara tindak pidana korupsi, yang pertama yaitu tahap penyelidikan. Di tahap penyelidikan ini dijelaskan bahwa penyelidikan merupakan tindakan awal pemeriksaan dalam perkara tindak pidana korupsi dan pembatasan lainnya dari petugas penyidik. Makanya ketika untuk melakukan suatu penyelidikan biasanya ada garis-garis pembatas seperti garis kepolisian dan sebagainya. Gunanya untuk apa? Agar dokumen-dokumen terkait dengan tindak pidana korupsi tidak dihilangkan oleh orang lain atau oleh si pelaku. Kemudian masuk keduanya, selesai melakukan penyelidikan, tahap penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Itulah dilakukan penyidikan terkait dengan barang-barang buktinya. Nah, hal ini dilakukan oleh, jika dia dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau dia di dalam tindak pidana umum dan tindak pidana di luar, tindak pidana khusus di luar tindak pidana korupsi, maka tahap penyelidikan dan penyidikan ini dilakukan oleh pihak kepolisian. Baiklah, untuk langkah selanjutnya yaitu tahap penahanan. Penahanan mempunyai arti penting terkait dengan penetapan tersangka di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim. Jadi dalam penahanan ini si tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan guna untuk supaya tidak melarikan diri karena kasusnya sedang dalam proses untuk diselesaikan di pengadilan. Untuk penahanan ini ada batas waktunya, yaitu terkait dengan perintah untuk masa penahanan di penyidik yaitu 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari. Jika sudah sampai 60 hari, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan. Hal-hal atau masa-masa seperti ini telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi oleh penyidik, baik itu dari kepolisian atau KPK, masuk juga jaksa penuntut umum dan hakim, harus memahami terkait dengan masa-masa melakukan penahanan terhadap terdakwa atau tersangka. Baiklah, setelah dilakukan penahanan, masuklah ke tahap penuntutan. Penuntutan adalah tindakan umum untuk melimpahkan perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan negeri yang berwenang. Tahap penuntutan ini dilakukan oleh jaksa yang telah diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan. Jadi dalam hal ini makanya ada singkatan JPU
yaitu jaksa penuntut umum. Dalam hal ini memang tugas jaksa sebagai penuntut terkait dengan perkara yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa juga menuntut terkait biasanya dalam satu perkara itu ada dua tuntutan, yaitu pasal peringanan, tuntutan pasal peringanan, dan satunya lagi tuntutan pasal pemberatan. Terkait dengan hal yang dijatuhkan oleh hakim, nanti hakim yang mempertimbangkan terkait dengan tuntutan jaksa sesuai dengan hasil dari penyidikan dan penyidikan tersebut. Untuk tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan akhir. Tahap ini yaitu yang pertama yaitu tahap persidangan diawali pembacaan surat dakwaan. Dalam hal ini hakim mempersilahkan jaksa untuk membaca surat dakwaan, di mana surat dakwaan tadi telah berisikan terkait dengan tuntutan jaksa tadi. Dan setelah selesai pembacaan surat dakwaan tersebut, hakim menyimpulkan secara sederhana dan menerangkan pokok yang dituduhkan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya. Di dalam tahap pembacaan dakwaan ini, setelah hakim dan hadirin di persidangan mendengar bagaimana isi surat dakwaan tersebut dan pasal apa saja yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, maka hakim mengambil kesimpulan terkait dengan pokok permasalahan yang sedang dituntut oleh jaksa penuntut umum guna untuk diterangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya. Setelah tahap pembacaan surat dakwaan, masuk ke tahap eksepsi atau keberatan. Jika memang dalam hal ini jika memang surat dakwaan tadi si terdakwa merasa keberatan, maka terdakwa dapat mengajukan eksepsi. Adapun yang maksud eksepsi yaitu hak terdakwa untuk mengajukan keberatan setelah mendengar isi surat dakwaan. Eksepsi ini dilakukan sebelum dilakukan sidang pertama dibuka untuk umum. Selain itu juga eksepsi diajukan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkaranya. Nah, disinilah tahap pemberatan atau tahap keberatan oleh terdakwa ini boleh terdakwa ajukan terkait dengan isi surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa tadi. Setelah selesai masuk tahap eksepsinya, yaitu tahap pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa. Hakim membuka sidang pertama, yaitu sidang terbuka untuk umum. Kemudian hakim memeriksa para saksi terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut, kemudian ahli dan terdakwa. Saksi dipanggil di pengadilan guna untuk memberi keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi sendiri. Saksi dalam hal ini ada dua macam, yaitu saksi dalam hal pemberatan dan saksi dalam hal peringanan terdakwa. Saksi dalam hal pemberatan yaitu saksi yang memberatkan diajukan sejak awal oleh jaksa penuntut umum. Nah, kalau untuk saksi peringanan yaitu saksi-saksi yang diajukan oleh si terdakwa di dalam sidang pengadilan. Setelah meminta keterangan saksi, barulah minta keterangan ahli lagi jika dibutuhkan terkait dengan seperti ahli-ahli yang paham di bidang kriminologika, pidanakah, dan sebagainya terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang dipersidangkan. Karena keterangan ahli ini menjelaskan terkait dengan sesuai keilmuan yang dimiliki oleh si ahli tersebut. Setelah keterangan ahli, barulah keterangan terdakwa.
Hakim menanyakan kepada terdakwa terkait dengan dakwaan yang didakwakan kepada dirinya. Apakah betul dia melakukan perbuatan itu? Kemudian membacakan terkait dengan identitas si terdakwa. Betul identitasnya ini. Jika semuanya memang benar terjadi, maka hakim segera melanjutkan ke proses yang selanjutnya, yaitu tahap pembuktian. Di dalam tahap pembuktian ini, inti pokoknya yaitu membeberkan barang-barang bukti di dalam sidang pengadilan. Gunanya untuk apa? Untuk memperkuat bahwa memang betul si terdakwa itu melakukan suatu tindak pidana, termasuk dalam hal ini juga melakukan tindak pidana korupsi. Di dalam tahap pembuktian ini juga jika memang si masih ada keganjalan-keganjalan, biasanya diberi kesempatan untuk mengajukan barang-barang bukti yang lainnya terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang dipersidangkan, yaitu setelah mendapat pembuktian tadi, barulah tahap tuntutan. Nah, di sini jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan pidananya. Tuntutan pidana ini terkait dengan tindak pidana korupsi ada tuntutan pidana ringan dan pidana berat. Biasanya dimasukkan ke dalam surat dakwaan subsidiar dan primer. Setelah masuk ke tahap tuntutan ini yang dilakukan oleh jaksa, pemeriksaan akhir. Tahap ini yaitu yang pertama yaitu tahap persidangan diawali pembacaan surat dakwaan. Dalam hal ini hakim mempersilahkan jaksa untuk membaca surat dakwaan, di mana surat dakwaan tadi telah berisikan terkait dengan tuntutan jaksa tadi. Dan setelah selesai pembacaan surat dakwaan tersebut, hakim menyimpulkan secara sederhana dan menerangkan pokok yang dituduhkan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya. Di dalam tahap pembacaan dakwaan ini, setelah hakim dan hadirin di persidangan mendengar bagaimana isi surat dakwaan tersebut dan pasal apa saja yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, maka hakim mengambil kesimpulan terkait dengan pokok permasalahan yang sedang dituntut oleh jaksa penuntut umum guna untuk diterangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya. Setelah selesai tahap kesimpulan dan putusan hakim. Untuk jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, terdakwa membuat oleh hakim disuruh atau memerintahkan untuk membuat kesimpulan. Lalu diberikan kesimpulan tersebut kepada hakim untuk dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Setelah selesai musyawarah oleh majelis hakim, maka hakim mempersiapkan untuk memutuskan terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang diajukan kepada majelis hakim tersebut. Dalam hal ini, untuk putusan hakim itu ada putusan bebas dan putusan pemidanaan. Jika memang si terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim memutuskan dengan putusan bebas atau vonis bebas. Dan jika memang bersalah si terdakwa, maka hakim memutuskan
pemidanaan, yaitu sanksi pidana penjara yang maksimal 20 tahun sampai dengan minimal satu bulan atau 1 hari seperti pidana kurungan, dan ada juga pidana denda. Baiklah, itu tadi terkait dengan tahap kesimpulan sampai dengan putusan hakim. Upaya hukum: jika memang si terdakwa merasa dirugikan atau tidak senang terkait dengan putusan hakim pengadilan negeri terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut, maka terdakwa dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum tersebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbagi menjadi 2 macam, yaitu upaya hukum seperti banding, kasasi, dan upaya hukum luar biasa seperti kasasi demi kepentingan hukum dan sampai peninjauan kembali. Nah, hal-hal tersebut ini boleh diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya terkait dengan putusan hakim yang tidak diterimanya tadi. Baiklah, itu tadi terkait materi kita untuk hari ini. Jika ada kesalahan baik dalam pemaparan maupun ucapan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.